Sobat Improvement. Pada akhir tahun, perusahaan biasanya sibuk untuk merencanakan bisnis plan dan program kerja untuk tahun depan. Saya pun sering diminta oleh perusahaan untuk mereview dan membantu perusahaan meningkatkan program kerja yang lebih inovatif untuk mencapai target perusahaan. Berdasarkan pengalaman ini, masih tercampur antara target dan program kerja. Demikian juga tercampur antara program kerja dengan pekerjaan rutin. Atas dasar itulah saya mencoba memberikan training secara singkat mengenai target versus program kerja untuk mencapai target. Yuk kita simak pemaparan detail mengenai target versus program kerja. Apa itu target? Apa itu program kerja? Bicara target itu adalah tujuan, sedangkan program kerja adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai target atau strategi untuk mencapai target. Target adalah hasil atau result, sedangkan program kerja adalah proses untuk mencapai hasil. Ini adalah contohnya. Misalnya, sebelumnya pencapaian sales adalah 22,8 miliar. Kemudian perusahaan itu menyusun target untuk menaikkan penjualan sebesar 25% atau salesnya senilai 28,5 miliar. Setelah kita memiliki target, kita kemudian menyusun program kerja. Kita bisa memiliki alternatif program kerja sebagai strategi untuk mencapai target. Sebagai contoh, alternatif 1, kita mencoba menambah jumlah sales. Dengan pemikiran salesnya bertambah, maka penjualannya akan bertambah. Bisa juga kita punya alternatif lain, strategi untuk mencapai target. Misalnya meningkatkan produktivitas sales melalui kegiatan memperbaiki proposal, meningkatkan loyalitas customer, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bicara lebih detail mengenai contoh meningkatkan produktivitas sales. Target adalah hasil atau tujuan yang ingin kita capai. Nah, biasanya company itu setiap bulan melakukan review pencapaian target versus aktual. Sedangkan program kerja adalah aktivitas, strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Tadi disebutkan bahwa targetnya adalah menaikkan penjualan 25% menjadi 28,5 miliar. Kemudian kita menyusun program kerja. Ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan, seperti menambah jumlah sales, meningkatkan produktivitas sales. Kita ambil contoh program kerja meningkatkan produktivitas sales. Kalau kita lihat, proses sales itu melalui progres sebagai berikut. Ya, pertama, mencoba menghubungi, kemudian menjadi hot prospect. Hot prospect itu adalah klien-klien atau customer yang tertarik dengan program yang kita tawarkan. Setelah menjadi hot prospect, kemudian pengajuan proposal dan negosiasi. Dan akhirnya terjadilah deal. Nah, inilah tahapan proses sales. Kita bisa melakukan peningkatan productivity sales dengan cara, contoh ya, meningkatkan persentase hot prospect dari call. Kalau misalkan kita sebelumnya, contoh menelpon 100, mendapatkan 10, sekarang kita tingkatkan caranya ya, sehingga dari 100 kita bisa mendapatkan 13 atau meningkat menjadi 13%. Nah, program kerja ini kemudian kita breakdown bagaimana caranya meningkatkan persentase hot prospect dari call. Bisa juga kita menggunakan cara lain. Misalkan kita meningkatkan persentase deal dari proposal. Kalau sebelumnya 3 proposal ada 1 yang berhasil, ya bagaimana kita naikkan sehingga tingkat keberhasilannya menjadi lebih tinggi. Nah, dari sini kita bisa buat program kerja yang lebih detail lagi. Misalnya, kita mempelajari dari area mana proposal tersebut deal. Kita pelajari apakah lebih efektif kita menghubungi klien-klien yang repeat atau klien-klien yang rekomendasi atau lain sebagainya. Jadi kita pelajari sumber klien-klien yang deal itu lebih besar dari proposal market yang mana. Itulah yang kemudian kita fokuskan sehingga kita bisa meningkatkan produktivitas sales. Itu adalah program kerja.
Jadi program kerja adalah strategi untuk mencapai target. Lalu bagaimana metode paling efektif untuk mencapai target? Apakah cukup dengan menetapkan target pada tiap departemen atau orang? Kemudian kita mengharapkan orang tersebut mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya evaluasi pencapaian target. Bahkan kalau perlu kita berikan bonus jika targetnya tercapai. Kemudian jika target tidak tercapai berarti orang tersebut tidak bekerja dengan baik. Apakah cukup strategi untuk mencapai target dilakukan seperti ini? Kalau kita bicara dengan konsep yang baru saja kita bahas, sebenarnya ada dua, target dan program kerja. Jadi, untuk mencapai target, kita harus memiliki program kerja. Tidak cukup hanya memiliki target, kemudian mereview pencapaian target. Jadi kita tidak cukup hanya fokus pada hasil akhir atau target, tapi kita harus fokus untuk melihat proses. Kita harus fokus untuk melihat bagaimana strategi untuk mencapai target. Kalau strateginya jelek, otomatis targetnya tidak akan tercapai. Kita tidak perlu menunggu sampai akhir tahun atau sampai kuartal 1, sampai kuartal 2, ya, tapi setelah melihat program kerjanya, kita bisa tahu kira-kira target ini akan tercapai atau tidak. Nanti kita akan lihat lebih detail bagaimana membuat program kerja yang lebih baik. Sebelum kita bicara ke sana, sekarang kita pelajari tentang konsep perubahan. Jika kita mengerjakan aktivitas sehari-hari tanpa adanya perubahan, maka kita akan mendapatkan hasil yang sehari-hari kita peroleh, atau mendapatkan hasil yang lebih buruk dari hasil yang pernah kita capai. Kenapa? Karena adanya perubahan. Tuntutan customer semakin hari semakin tinggi. Kompetitor baru, perubahan teknologi mengakibatkan produk kita menjadi usang. Jadi kalau kita masih menawarkan hal yang sama, maka kita akan mengalami hasil yang lebih buruk. Oleh karena itulah, makanya kita perlu melakukan perubahan terus-menerus, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Kalaupun kita mengerjakan aktivitas sehari-hari, namun targetnya tercapai, bahkan melebihi target, maka hal tersebut biasanya kami sebutkan tercapai karena accident atau kebetulan. Bukan karena faktor desain, bukan karena program kerja yang baik, sehingga akhirnya tercapai target. Tentunya perusahaan atau kita sebagai individu tidak bisa terus-menerus mengharapkan kebetulan, ya, tapi kita harus bisa mencapai target melalui desain, melalui program kerja yang sudah kita rencanakan, program kerja yang sudah kita pikirkan. Contohnya begini, ya, penjualan naik, tapi penjualan naik itu terjadi karena produksi customer-nya naik. Contoh klien saya mensuplai komponen ke industri otomotif, kemudian industri otomotif naik. Karena customer-nya naik, otomatis penjualannya naik. Nah, inilah yang disebut dengan penjualan tercapai karena accident atau kebetulan. Contoh lain, penjualan naik. Kenapa naik? Oh, ternyata ada kompetitor yang tutup. Nah, kompetitor yang tutup itu mengakibatkan penjualan kita naik. Nah, inilah tercapai karena accident. Atau pengeluaran kita turun, tapi ternyata setelah dipelajari karena harga pasar turun. Ini juga merupakan tercapainya target karena accident. On time delivery-nya baik. Ya, ternyata karena kenapa? Karena ordernya turun. Karena order turun, jadi perusahaan itu punya kesempatan, punya waktu yang lebih lama, ya, sehingga bisa mencapai target on time delivery. Nah, itulah tercapai by accident. Nah, kita tidak boleh fokus untuk mendapatkan target melalui kebetulan, melalui faktor kebetulan. Tapi kita harus mencapai target melalui faktor desain atau program kerja. Jadi, target akan bisa kita capai jika kita melakukan perubahan. Ingat konsep tadi, ya. Kalau kita mengerjakan sehari-hari, kita akan dapat hasil yang sehari-hari. Kita tidak bisa hanya sekedar menjalankan aktivitas sehari-hari, tapi mengharapkan targetnya akan tercapai. Itu mimpi namanya. Kita harus fokus untuk memiliki program kerja yang baik. Jadi, untuk mencapai target, kita tidak bisa hanya fokus pada hasil, tapi kita harus fokus pada cara untuk mencapai target, di mana cara tersebut harus yang sifatnya perubahan. Kenapa perubahan? Karena konsep tadi, mengerjakan sehari-hari akan mendapatkan hasil yang sehari-hari. Oleh karena itulah program kerja kita harus yang sifatnya perubahan. Program kerja yang benar adalah aktivitas kerja baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Perbaikan perubahan sistem yang sebelumnya
belum dilakukan. Kenapa seperti itu? Karena prinsip tadi, mengerjakan rutin akan mendapatkan hasil yang rutin. Pekerjaan rutin itu akan tergambarkan di job desk, dan itu adalah keharusan, kewajiban untuk karyawan atau pimpinan mengerjakan job desk-nya. Sedangkan program kerja adalah aktivitas kerja baru, ya, perbaikan, perubahan sistem. Jadi program kerja itu bukan pekerjaan rutin. Yang ini yang seringkali masih salah dilakukan di beberapa perusahaan. Isi dari program kerja adalah pekerjaan rutin yang biasa dilakukan. Padahal itu harusnya bukan merupakan program kerja. Itu merupakan job desk, dan itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Misalnya, ya, meeting koordinasi sales setiap hari. Sebelumnya sudah dilakukan. Jadi kalau hal seperti ini adalah job desk, bukan program kerja, dan harusnya ini tidak masuk di dalam program kerja. Membahas pencapaian sales setiap bulan, biasanya memang sudah dilakukan. Kalau memang sudah biasa dilakukan, ini berarti bukan program kerja. Ini adalah job desk, kewajiban yang harus dijalankan. Jadi program kerja itu adalah sesuatu yang baru, aktivitas baru, perubahan, ya, sesuai dengan konsep tadi, mengerjakan rutin akan mendapatkan hasil yang rutin. Tadi kita sudah memahami bahwa kalau kita mengerjakan rutin, kita akan mendapatkan hasil yang rutin. Sekarang kita belajar bagaimana cara menyusun program kerja yang baik. Program kerja bisa disusun dari 3 unsur. Pertama, berdasarkan permasalahan tahun sebelumnya. Masalah-masalah yang besar, kemudian kita selesaikan supaya kita tidak terjebak dengan masalah yang sama tahun ini, supaya kita tidak terjebak ke manajemen pemadam kebakaran yang sibuk menyelesaikan masalah yang itu saja. Oleh karena itu, kita harus punya program kerja untuk mengurangi permasalahan yang terjadi tahun sebelumnya. Kemudian kita juga perlu memiliki program kerja untuk mempertajam kekuatan yang kita miliki. Apa yang sudah kita miliki, kekuatan yang sudah kita miliki, kita eksploitasi sehingga kita bisa menangkap peluang-peluang baru. Kemudian kita juga punya program kerja opportunity atau ide-ide baru, program kerja yang sifatnya out of the box, program kerja yang sifatnya inovasi. Semakin inovasi program kerjanya akan semakin baik hasilnya. Kita coba pertama-tama bahas program kerja untuk mengatasi permasalahan sebelumnya. Misalnya, ya, kita memiliki masalah dengan kredit macet dari customer. Kemudian kita menyusun program kerja untuk memperbaiki prosedur sales. Kita tambahkan sistem evaluasi customer supaya kita mendapatkan customer kondisinya baik, tidak menimbulkan kredit macet. Kemudian kita pun melakukan pembatasan kredit limit, sama seperti yang dilakukan oleh credit card, membatasi kredit limit nasabah sesuai kemampuan mereka. Program kerja ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan sebelumnya, permasalahan kredit macet dari customer. Ada juga permasalahan lainnya, yaitu database potensial klien yang tidak terkelola dengan baik, sehingga sales baru harus mulai dari awal, harus mulai dari nol. Apa yang sudah dirintis oleh sales sebelumnya itu menjadi hilang. Sales baru harus mulai dari nol. Kemudian kita membuat program kerja untuk memiliki database klien, ya, sehingga status klien itu tetap tercatat, tetap terjaga walaupun salesnya keluar. Sales baru kemudian bisa meneruskan apa yang sudah dirintis oleh sales sebelumnya. Apalagi contohnya, misalkan contoh di produksi, karyawan produksi tidak konsisten dalam mengikuti standar produksi, dan ini merupakan program kerja yang harus kita selesaikan. Bagaimana tahun ini karyawan produksi bisa konsisten mengikuti standar produksi. Oleh karena itu, kita mencoba menyusun program kerja untuk meningkatkan peran leader untuk melakukan kontrol. Leader harus melakukan kontrol setiap hari untuk memastikan karyawan produksi mengikuti standar. Kemudian kita pun melakukan audit proses produksi setiap minggu untuk memastikan bahwa leader tersebut melakukan kontrol harian terhadap karyawan produksi. Dan jika ditemukan ada karyawan yang tidak mengikuti standar, berarti kita akan memberikan sanksinya terhadap karyawan dan juga kepada leader.
karena leader tidak melakukan kontrol. Harapannya dengan program ini, leader menjadi disiplin dalam melakukan kontrol terhadap karyawan. Dan karena dikontrol terus oleh leader, maka karyawan pun akan menjadi disiplin dalam mengikuti instruksi kerja. Contoh lainnya, misalkan di pembelian, sering terjadi permintaan pembelian yang mendadak. Akibatnya proses pembelian menjadi tidak efisien. Beli berulang-ulang, sibuk melakukan pembelian untuk mengatasi pembelian-pembelian yang urgent. Belinya 100.000, tapi ongkosnya lebih dari 100.000. Ongkos dari gaji orang yang melakukan pembelian, mengurusi pembelian urgent, termasuk biaya untuk tol, parkir, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, disusun perbaikan di sistem perencanaan. Sering terjadi pembelian mendadak bukan permasalahan di pembelian, tapi permasalahan di sistem perencanaan. Kemudian kita menetapkan minimum dan safety stock. Jadi tidak habis baru minta, tapi begitu sudah mencapai minimum, langsung melakukan order sehingga tidak terjadi mendadak. Tidak terjadi stok yang habis yang mengakibatkan terjadinya pembelian yang mendadak. Kemudian mengajarkan user untuk mempunyai perencanaan yang lebih baik. User kemudian juga diminta untuk melakukan corrective action ketika terjadi pembelian urgent. Misalnya, stok minimumnya terlalu rendah, akibatnya habis baru beli. Maka harus dilakukan perbaikan untuk menambahkan stok minimumnya sehingga tidak terjadi pembelian mendadak. Contoh lain misalkan di HR, karyawan yang habis masa kontraknya tidak terkontrol. Akibatnya masa kontrak sudah habis tapi statusnya belum jelas. Sering terjadi salah-salahan antara HR dengan user. User dianggap tidak memberikan informasi, sebaliknya user berpikir GA yang harusnya melakukan kontrol. Ini masalah yang harus kita selesaikan dan kita susun program kerjanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, kita membuat tabel masa berlaku kontrak karyawan. Kemudian setiap tanggal 20, GA wajib membuat report ke masing-masing kepala departemen untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan yang bulan depan habis masa kontrak. Dengan cara ini, maka kasus karyawan kontrak habis masa kontraknya itu tidak akan terjadi. Jadi intinya adalah program kerja yang pertama kali saya jelaskan ini adalah program kerja yang disusun untuk mengatasi kelemahan sebelumnya, sehingga kita tidak terjebak di manajemen pemadam kebakaran. Terus-menerus sibuk menyelesaikan masalah yang terjadi terulang. Inilah salah satu contoh program kerja. Kemudian ada program kerja apa lagi? Ya, program kerja untuk melakukan penguatan atas kelebihan company, melakukan eksploitasi kelebihan company sehingga kita bisa mendapatkan opportunity, bisa mendapatkan peluang, menangkap peluang untuk meningkatkan kinerja kita. Dan program kerja yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Sama seperti yang tadi disebutkan bahwa program kerja itu adalah sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Contohnya, perusahaan memiliki unit bisnis yang saling terkait. Kemudian kita bisa melakukan kolaborasi, misalkan menyatukan sistem pembelian sehingga menjadi lebih efisien. Perusahaan memiliki bargaining power untuk menawar harga kepada supplier. Tidak perlu ada 2 orang yang mengurusi pembelian, tapi cukup 1 orang yang melakukan pembelian yang kemudian didistribusi ke masing-masing perusahaan. Contoh lain misalkan sinergi antar marketing. Bagaimana terjadi tukar-menukar informasi sehingga marketing tidak perlu membuka jalan dari awal, tapi membuka jalan yang sudah dibentuk oleh sales di perusahaan lain. Kemudian ide out of the box lainnya, ya misalkan memisahkan antara thinker dengan eksekutor, di mana thinker lebih dioptimalkan untuk menganalisa, memberikan arahan, tapi tidak terjebak di pekerjaan eksekusi atau pekerjaan administrasi. Contoh simpelnya begini, banyak manajer yang seharusnya melakukan pekerjaan thinker, tapi terjebak di pekerjaan eksekusi. Akhirnya pekerjaan thinkernya jadi tidak dilakukan. Nah, kondisi inilah yang harus dirubah. Bagaimana manajer itu lebih fokus di thinkernya, bukan di eksekutornya. Contoh lainnya, ada pekerjaan yang memerlukan pemikiran yang cukup rumit, maka kita tidak menerapkan orang dengan kualifikasi eksekutor pada posisi tersebut, tapi kita menempatkan orang yang cukup pintar pada posisi tersebut. Banyak sekali ide-ide out of the box yang bisa dilakukan di perusahaan, apalagi sekarang perkembangan teknologi sudah berkembang sangat cepat,
sehingga banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Seperti yang kami lakukan, ya sekarang ini kami mencoba mengalihkan semua proses ke dalam sistem digital untuk efisiensi proses, untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan sistem monitoring yang lebih baik. Jadi teman-teman diperlukan ide kreatif, ide out of the box untuk menyusun program kerja di area ini. Kemudian apa bedanya pekerjaan rutin versus program kerja? Ya, seringkali ketukar gitu ya. Jadi ketika ditanya ada program kerja nggak? Ya kemudian teman-teman memberikan informasi job desk. Oh iya, saya program kerjanya setiap hari melakukan monitoring pekerjaan anak buah misalkan. Itu adalah job desk, bukan program kerja. Program kerja itu adalah sesuatu yang baru, bukan pekerjaan rutin. Oleh karena itu, yuk kita bahas apa saja pekerjaan yang ada di dalam perusahaan. Pertama adalah pekerjaan sehari-hari atau daily job. Melaksanakan pekerjaan langsung, yang membuat laporan, menjalankan job desk, meeting dengan customer, itu adalah pekerjaan sehari-hari. Nah, pekerjaan ini bukan masuk kategori program kerja. Pekerjaan ini adalah kategori pekerjaan rutin, dan itu adalah keharusan, mandatory. Inilah yang dimaksud dengan pekerjaan sehari-hari. Kemudian melakukan pekerjaan koordinasi dengan atasan, koordinasi dengan bawahan, koordinasi dengan rekan kerja. Nah, pekerjaan ini juga merupakan pekerjaan sehari-hari. Jadi ini bukan program kerja. Mengatasi masalah sehari-hari, ada customer komplain, ya, kemudian ada masalah di departemen. Nah, itu juga merupakan pekerjaan sehari-hari, bukan program kerja. Ya, mengatasi masalah sehari-hari atau pekerjaan pemadam kebakaran itu part of job kita gitu. Jadi itu mandatory dan itu merupakan pekerjaan sehari-hari. Sedangkan program kerja itu adalah sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun sayangnya banyak perusahaan itu terjebak di rutinitas. Jadi sehari-hari sibuk beresin pekerjaan sehari-hari. Fokus membahas masalah-masalah rutin. Urgent versus important. Urgent itu kebakaran. Akhirnya sibuk mengatasi kebakaran. Kebakaran ini beres, muncul kebakaran baru. Dan akhirnya terus terjadi begitu. Akhirnya perusahaan itu terjebak di manajemen pemadam kebakaran. Kalau itu dilakukan terus-menerus, itu akan mengakibatkan kita stres, kita capek, bekerja tidak produktif, dan lain sebagainya. Itulah makanya kenapa perusahaan itu tidak berkembang. Ketika kita mengerjakan rutin, kita akan mendapatkan hasil yang rutin, sama seperti konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itulah, kita harus memiliki dua jenis pekerjaan di dalam keseharian kita, yaitu pekerjaan sehari-hari, daily job, dan program kerja. Program kerja improvement, ya bagaimana kita bisa mengurangi masalah yang sering terjadi. Bagaimana kita punya ide-ide baru, ide-ide inovatif untuk meningkatkan kinerja. Perusahaan itu meluangkan waktu yang sedikit untuk program kerja atau bahkan tidak ada program kerja sama sekali karena sibuk memadamkan api yang terjadi di company. Akhirnya perusahaan itu terjebak dengan pekerjaan sehari-hari. Akhirnya company tidak berkembang. Jadi harusnya perusahaan itu tidak boleh hanya fokus di pekerjaan sehari-hari atau daily job. Perusahaan itu harus fokus di pekerjaan sehari-hari dan program kerja. Dan ini harus dipaksakan. Kalau enggak nanti kita akan terjebak di lingkaran sehari-hari. Dan kita tahu kalau kita mengerjakan sehari-hari, kita akan dapat hasil yang sehari-hari. Jadi konsep berpikir ini sangat penting karena program kerja improvement itu adalah kewajiban untuk kita bisa bersaing di masa depan. Tadi dijelaskan ya bahwa mengerjakan sehari-hari akan dapat hasil yang sehari-hari atau dapat hasil yang lebih buruk karena eksternalnya berubah. Lalu bagaimana antara job function, pekerjaan rutin versus program kerja? Nah, saya membaginya menjadi seperti ini. Area di sini adalah program kerja, area di sini adalah pekerjaan rutin. Untuk level operator itu tentunya itu lebih fokus di pekerjaan rutin. Ya, jadi lebih fokus, mungkin 95% fokus di pekerjaan rutin. Ya, karena memang fokusnya itu mengerjakan aktivitas sehari-hari. Tapi kalau yang namanya manajer,
Ya, semakin tinggi jabatannya, fokusnya harus mulai berubah. Top manajemen itu harus lebih fokus di program kerja. 60% fokus memikirkan program kerja. Dan kemudian untuk pekerjaan sehari-hari didelegasikan ke karyawan. Namun seringkali ini tidak terjadi. Pemimpin masih fokus di pekerjaan rutin. Padahal harusnya pemimpin itu fokus di program kerja. Semakin tinggi level jabatan, maka proporsi pekerjaan di program kerja itu semakin tinggi. Jadi pemimpin paling tinggi itu fokusnya memikirkan improvement, ya, memikirkan program kerja. Pekerjaan sehari-hari didelegasikan kepada staf yang lebih rendah. Pekerjaan sehari-hari dibebankan kepada karyawan yang memang difokuskan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi apa sih peran manajemen dalam program kerja? 1, mendorong karyawan untuk membuat program kerja. Ya, termaksud operator. Ya, paling enggak dia harus memiliki ide untuk bagaimana supaya saya bekerja menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua, ya, mengkoreksi program kerja untuk meningkatkan kualitas dari suatu program kerja. Jadi ketika anak buah Anda, anak buah teman-teman membuat program kerja, kemudian isinya adalah pekerjaan rutin, maka kita koreksi. Program kerja itu bukan pekerjaan rutin. Program kerja itu adalah sesuatu yang baru. Jadi ini tolong dikoreksi nih, tolong diperbaiki. Ini bukan program kerja. Ini adalah aktivitas rutin. Setelah kita memiliki program kerja yang baik, kemudian tugas kita selanjutnya apa? Tugas selanjutnya adalah mengontrol pelaksanaan program kerja. Jadi sekali lagi ya, tugas pemimpin ya memastikan program kerjanya baik, kemudian mengontrol pelaksanaan program kerja. Nah, ketika ternyata terjadi masalah, misalnya program kerjanya tidak dijalankan karena sibuk, maka pemimpin itu melakukan koreksi supaya program kerjanya bisa jalan. Atau misalkan program kerja sudah dilakukan namun targetnya belum tercapai. Kemudian pemimpin mendorong karyawan untuk melakukan koreksi terhadap program kerja yang dianggap kurang efektif. Nah, demikian seterusnya sehingga konsep PDCA bisa berjalan dengan baik. Nah, memang terjadi kendala di banyak company, banyak meeting, banyak kasus, banyak improvement yang ingin dilakukan, sehingga kadang-kadang kita bingung yang mana yang harus dilakukan. Kita juga bingung dalam melakukan kontrol, memastikan program kerja sudah dilakukan. Seringkali orang hanya mencatat di agendanya sendiri-sendiri. Oke, program kerjanya adalah ini, tapi tidak tercatat dengan baik. Menurut saya, jika kita tidak mencatat, maka kita tidak bisa melakukan kontrol. Oleh karena itulah, kita perlu mencatat program kerja kita, sehingga kita bisa melakukan kontrol apakah program kerjanya sudah dilakukan atau belum. Nah, saya sendiri punya software yang disebut dengan software program kerja atau project controlling. Nah, di dalam software itu setiap program itu ada aktivitasnya. Setiap program ada targetnya. Ya, kemudian dari target yang spesifik dan terukur tersebut, ya disusunlah program kerja untuk mencapai target. Ya, ini adalah program kerja untuk mencapai target, langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target yang telah kita tetapkan. Jadi, sekali lagi saya kembali mengingatkan, ada dua pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Satu adalah target, apa yang ingin kita capai. Kemudian ada juga yang namanya program kerja untuk mencapai target. Kemudian kita lakukan monitoring, dan di sini kita lihat ya terdapat ada target per individu, sehingga kita bisa lihat siapa yang program kerjanya terlambat, siapa yang program kerjanya on time, dan itu menjadi landasan untuk melakukan penilaian karyawan. Kesimpulannya apa? Target itu memberikan arahan kemana tujuan kita. Kita ingin kemana? Tahun depan target kita apa? Apa yang ingin kita capai? Sedangkan program kerja itu memberikan arahan kegiatan yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan hasil sesuai target. Jadi target dan program kerja adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Target memberikan arahan, kemudian kita menyusun program kerja untuk mencapai target. Target adalah hasil, sedangkan program kerja adalah proses untuk mencapai hasil. Perusahaan perlu dan harus memiliki target. Kalau tidak,
Perusahaan tidak memiliki tujuan, tapi kontrolnya tidak ditarget. Kontrolnya harus lebih diarahkan kepada proses atau program kerja, bukan pada hasil. Ketika target tidak tercapai, lakukan perbaikan pada program kerja. Jadi, sekali lagi, target dan program kerja adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Target adalah hasil, memberikan arahan kemana tujuan kita, kemudian kita menyusun program kerja untuk mencapai target. Ketika target tidak tercapai, yang dikoreksi adalah program kerjanya. Artinya program kerja yang kita lakukan itu kurang baik sehingga tidak berhasil membantu kita mencapai target. Dan program kerja adalah sesuatu hal yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, bukan rutinitas. Rutinitas diatur di dalam job desk. Semoga apa yang kami sampaikan mengenai program kerja untuk mencapai target memberikan inspirasi buat teman-teman bahwa penting sekali untuk kita memiliki program kerja. Dan program kerja itu harus bersifat sesuatu yang baru, bukan yang rutin. Mengerjakan rutin akan mendapatkan hasil yang rutin. Salam improvement. There is always room for improvement.